Kan Nadiem tiba-tiba bawa tim di luar kebiasaan tuh. Ya pasti yang di dalam itu dia dengan tuntutan setebal 1.600-an halaman bahwa betul-betul memang ini serius dan ada potensi korupsi di situ. Menurut lo? Kalau jaksa pintar cukup dengan 2 halaman tuntutan itu, ngapain beribu-ribu halaman? Semua yang potensial nggak boleh disebut sebagai aktual. Potensial kerugian negara segitu. Kalau dia nggak bikin ini maka akan jadi segitu ya. Kalau begitu tanya aja Pak Nabi Musa, kalau Nabi Musa nggak belah laut mati apakah itu selamat sebagai manusia hari ini? Kan menyebut 5 triliun itu betul-betul infotainment aja tuh. Itu entertainment tuh. Iya, bukan sekedar entertainment, infotainment itu. Sama juga kan, kenapa dia kabur itu? Padahal mungkin dia yang kuncinya kan. Datang aja ke pengadilan. Tapi bukan berarti kalau Yuristan nggak ada, Nadiem itu otomatis bersalah juga nggak. Logik kausalitinya nggak ada. Kalau ujung-ujungnya Nyor, kan dari kasus Tom, Ira misalnya ya, itu kan presiden juga yang harus quote unquote cuci piring atas kejadian ini. Iya, lalu presiden. Ya artinya dia nggak akan dapat tepuk tangan dari presiden dong. Kalau misalnya presiden harus membereskan kekacauan yang udah dibikin. Ya dia gambling aja, jangan-jangan dia pikir presiden juga berpihak pada dia. Pasti bisa menyelesaikan sebelum Prabowo turun tangan. Karena tadi prinsipnya kan nggak mungkin setiap kali presiden turun tangan. Itu buat presiden wajah penegakan hukum kita gimana menurut? Ya investor akan makin gak mau masuk Indonesia karena dianggap kok nggak ada kejujuran atau keadilan atau bahkan kepastian hukum kan. Kembali lagi di Total Politik dan hari ini silaturahim Idul Adha. Waktu kemarin Idul Fitri kita. Oh iya ya? Iya. Ya kita berkorban perasaan dulu supaya perasaan orang lain tidak kita korbankan gitu. Namanya misi dari Idul Adha itu. Korbankan perasaanmu supaya jangan orang lain yang kau sakiti perasaannya. Wah, nih gue mau tanya pertama nih. Kenapa lo hadir di sidangnya Nadiem kemarin tuh? Apa gimana ceritanya tuh? Oke, dan kenapa lu pakai masker di sidang Nadiem itu? Ya karena banyak orang di situ. Orangnya nggak tahu tuh. Kayak orang nggak tahu aja bos, ya kan? Dia pikir orang siapa nih? Gitu kan? Nadiem itu kalau gue mau dendam pada Nadiem itu menghalangi gue untuk bicara di sebuah universitas ketika dia jadi menteri itu. Tapi aku tahu itu urusan politik. Begitu masuk urusan hukum, aku periksa dalilnya jaksa, buat jaksa itu compang-camping untuk membuktikan kausalitas dari proyek Chrome itu dengan kenaikan kekayaan Nadiem. Nah, di situ jaksa salah. Jadi, tetap saya mau bedain antara upaya untuk mendudukkan satu masalah yang bisa jadi sebut aja jadi presiden di mana semua orang yang membuat kebijakan itu potensi dikriminalisasi itu aja. Ya, apalagi. Jadi lu bahkan ketika putusan belum diputuskan, lu udah yakin bahwa Nadiem sebenarnya tidak bersalah? Iya, karena terlihat jaksa itu atau publik yang ingin menghukum Nadiem itu datang dengan semacam inspirasi liar, yaitu anti orang kaya. Jadi sebetulnya background beliefnya kan begitu. Nadiem udah kaya tuh, pasti dia karena korupsi. Dia udah kaya dulu, jadi nggak ada gunanya isu korupsi. Jadi dari awal kerangka kecurigaan saya itu adalah Nadiem hendak dijerumuskan dengan prinsip bahwa dia makin kaya. Itu makin kaya karena dia punya kapital. Jadi ajaib tuh, sehingga waktu gue dengerin tuntutan jaksa, gue tahu ini upaya untuk memojokkan dengan target tertentu gitu. Nah itu si jaksa kan bereaksi, dia bilang wah ada seseorang yang baru datang satu kali udah sok tahu. Ya gue bilang jangan kan datang berkali-kali, dalam 5 menit aja gue udah tahu tuh bolong logika di dalam tuntutan si jaksa. Jaksa nggak bisa membuktikan kausalitasnya, itu aja dasarnya. Tapi anggota Komisi 3 DPR Hinca Panjaitan justru punya pendapat lain. Dia bilang bahwa dengan tuntutan setebal 1.600-an halaman bahwa betul-betul memang ini serius dan ada potensi korupsi di situ. Menurut lo? Jaksa pintar cukup dengan 2 halaman tuntutan itu, ngapain beribu-ribu halaman? Itu namanya prinsip parsimoni. Semakin sederhana kausalitasnya terlihat. Jadi kalau dia 1.000 halaman, artinya dia nggak dapat kausalitasnya. Dia bisa bikin 3.000 halaman tuh. Lama-lama satu ensiklopedia di Wikipedia dia pindah di situ nggak ketemu juga kan. Jadi semakin tajam pengetahuan jaksa dan kemampuan dia untuk menuntut, semakin simpel. Itu kayak lu cerita disertasi adik lu tuh cuma 60 halaman aja ya. Bukan 60 halaman, 7 halaman. Oh, isinya dalil kok. Masa disertasi 7 halaman? Lu semakin tajam
dalil lu itu semakin simpel dong. Kayak Bahlil mau bikin 300 halaman, 700 halaman, kalau dari awal hipotesisnya bermasalah ya nggak ada gunanya kan. Kenapa? Bro Dalil. Kenapa Bahlil? Bahlil. Kenapa Bahlil? Ya karena gue dengar Bahlil itu mau lagi nuntut hak dia untuk diuji ulang atau diluluskan oleh rektor UI. Itu artinya tekanan politik, bukan tekanan akademis. Nyor, tapi kalau masih soal kasus tadi, lu tadi hadir, Ya. itu kan menunjukkan statement keberpihakan, Nyor, ya kan? Itu juga penting buat publik lah, melihat Ya. gimana melihat kasus ini secara clear. Tapi misalnya kalau kita lihat dari salah satu kasus yang sudah diputus, IBAM misalnya. Ya. IBAM sudah diputus bersalah, meskipun ada 2 hakim yang dissenting opinion. Lu ngeliatnya gimana? Kalau Hotman Paris bilang, ya gimana? IBAM-nya aja udah diputuskan tertentu. Ya kita bisa taruh logiknya bahwa ya mungkin hal yang lain juga mungkin akan diputuskan kurang lebih sama. Tapi ada 2 hakim yang dissenting opinion. Ini lu melihatnya gimana? Dissenting itu artinya dia nggak setuju dengan nalar dari yang lain, kan itu dasarnya. Soal itu dissenting, kan itu disebut dissenting artinya dia melawan konsensus kan. Disensus sebetulnya kan, dia disensus artinya dia tidak setuju. Dia tidak setuju terhadap legal reasoning dari hakim lain. Itu aja kan. Itu kan dissenting soal teknis aja, bukan karena dia pro Nadiem lain lagi kan. Nalar hukumnya Nalar hukumnya dia nggak Gue juga lakukan hal itu. Nah kalau saudara siapa namanya saudara Sinca yang juga gue kenal baik tuh ingin membela ya terangkan nalarnya di mana itu. bukan soal tebalnya disertasi. Kan itu kan. Lo buku tulisan Principia Mathematica 3 jilid dari Bertrand Russell dan Whitehead itu 3 jilid kira-kira 3.000 halaman itu dibatalkan dengan 30 halaman oleh Kurt Gödel, seorang ahli matematika. Udah selesai. nemu aja, Bos. Nemu aja. Ini yang jaksa pasti bingung nih. Apa Bertrand Russell itu siapa nih? Iya. Kan gampang. Siapa yang Bertrand Antolin? Ya jaksa suruh artificial intelligence bantu dia loh. Tapi menurut lu apa kemungkinan terburuk ya apabila Nadiem dihukum dengan tuntutan yang Pak Rocky bilang tadi tumpang camping? Ya. Itu mengganggu insulting our intelligence kan. Dia menghina akal kita kan. Jadi kalau pembuktiannya itu didasarkan pada fakta, faktanya nggak ada. Kalau pembuktiannya sekedar didasarkan pada reasoning tuh, reasoningnya salah. Jadi apapun nggak mungkin dia dihukum. Jadi kalau dia dihukum pun itu, ya artinya sistem pengadilan kita itu didasarkan hanya pada street justice. Karena begitu banyak orang yang merasa, Nadiem pasti korupsi. Kenapa? Ya karena dia kaya kan. Kan nggak ada, itu kan bukan sebab akibat kan. Ya. Dia bisa kaya karena soal lain tuh. Dia bisa korupsi kalau dibuktikan unsur-unsur korupsinya, memperkaya diri, memperkaya orang lain. Nggak ada bukti itu. Ya. Itu aja kan, simpelnya begitu. Bahkan Nadiem dituntutan kalau nggak salah diminta untuk mengganti 5 sekian triliun gitu, Rik. Itu kan. Padahal kerugian negaranya katanya 1, sekian triliun gitu, Nyor. Itu lu lihat logiknya gimana tuh, Nyor? Semua yang potensial nggak boleh disebut sebagai aktual. Potensial kerugian negara segitu. Kalau dia nggak bikin ini maka akan jadi segitu ya. Kalau begitu tanya aja Pak Nabi Musa. Kalau Nabi Musa nggak belah laut mati, apa kita selamat sebagai manusia hari ini kan? Logik itu kan hancur. Itu. Tapi kalau seorang jaksa itu dengan argumen yang compang-camping dan tuntutan yang compang-camping itu, artinya dia lagi bekerja untuk siapa sebenarnya? Ya, Karena jaksa itu kan pengacara negara dalam tanda kutip kan. Iya, dia bekerja buat arogansi dia sendiri aja kan. Dia mau pamer bahwa gua nih penuntut umum. Lo padahal jaksa bukan penuntut umum, dia pengacara negara. Iya, itu Pertama-tama makanya. Gitu. Kalau dia penuntut umum ya itu artinya kita balik pada sistem inkuisisi zaman Romawi. Gua tuh dulu lu buktikan bahwa lu nggak bersalah. Nggak begitu yang sekarang kan itu dalilnya kan. Dia yang mesti membuktikan itu, bukan si Nadiem yang mesti buktikan bahwa dia tidak bersalah. Jaksa mesti buktikan bahwa Nadiem bersalah. Dan di persidangan lu melihat jaksa tidak bisa membuktikan bahwa Nadiem punya kausalitas atas kasus korupsi ini. Ya jaksanya nggak bisa nunjukin kausalitasnya. Jadi jump to conclusion. Dan itu yang gue bilang bahwa ya awalnya kecurigaannya pada WA group itu kan, di WhatsApp itu yang gue bilang. Nggak mungkin dari WhatsApp lu ketemu what's wrong, nggak ada gunanya. Ya WhatsApp itu kan orang bisa, ya itu kan main-main di situ kan. Tapi ada gini loh, Nyor. Ini tuntutan bahwa denda berapa triliun tadi? 5, sekian triliun. 5, sekian triliun. Atau hukuman penjara sekian tahun. Iya, gitu. nah, ini kan berapa 10 tambah 18. Ada nominal angka 5, sekian triliun. Ini kita kan nggak bisa lepas dari pikiran kita ketika Presiden Prabowo berpidato di belakangnya backgroundnya uang bertumpuk-tumpuk gitu ya. Walaupun itu bertentangan dengan prinsip pembatasan uang kartal ya. Tapi
ini show sendiri juga gitu loh. Kalau kata Ami Sunaryadi, negara sudah berubah, penegak hukum sudah berubah jadi law enforcement agency, jadi law entertainment agency. Menyebut 5 triliun itu betul-betul infotainment aja tuh. Itu entertainment tuh, Jon. Iya, bukan sekedar entertainment, infotainment itu. Jadi diberitakan supaya orang geger. Iya. Ya. Ya apa dasarnya 5 triliun itu potensi kerugian negara. Sementara negara nggak merugi, kenapa ya si Chrome-nya masih dipakai terus-menerus. Jadi setiap kali si Chrome itu dipakai oleh si murid, oleh si guru di pelosok-pelosok, kerugian negara pertama kan ngaco tuh. Kan dia mesti bilang begitu dong. Selama si Chrome masih dipakai, di situ ada kerugian negara tuh. Jadi dia tarik dulu ini ratusan ribu personal komputer itu, baru dia hitung udah rusak berapa banyak tuh si Chrome itu, berapa banyak softwarenya itu tidak mampu dioperasikan untuk membahas pertanyaan-pertanyaan artificial intelligence. Baru dia hitung kerugian negara di situ kan, atau kerugian IQ nasional itu lebih bagus sebetulnya. Padahal yang nggak punya IQ ya si jaksa. Ya, tapi lu ini tanpa Nah, tekanan. ini ada Lu bukunya. tanpa tekanan ngomong gini kan. Man and Ideas. Jaksa itu man doang, ideasnya nggak ada. Ya, tapi ini kan bukan cuma Yang ketawa soal lu ya, bukan? Lu lucu gimana? Gua ketawa. Ya, tapi ini kan bukan soal nadim seseorang gitu. Bukan cuma soal nadim seorang gitu ya. Ya akan dihukum, mungkin akan menghadapi persidangan, mungkin akan menghadapi stigma orang. Tapi ini orang jadi distrust sama penegakan hukum. Dulu kita pernah mengalami kasus Tom Lembong, kasus Ira yang membuat presiden harus turun tangan gitu. Ada yang bilang ini potensi brain drain akan terjadi. Orang-orang pinter, orang-orang yang punya inovasi akan malas ngurus negara, bantu negara kalau ujungnya akan diperkirakan seperti kayak gini. Ira dan Tom Lu Lembong lihatnya gimana? sama. Kemarin gue ketemu Ira dan Tom Lembong hadir di acara yang mirip dengan Nadiem, yaitu si Kerry, anaknya Risa Khalid, yang tiba-tiba dia dihukum. Padahal bahkan kesaksian-kesaksian dari lembaga-lembaga yang memverifikasi uang yang beredar di situ nggak ada si Kerry itu. Jadi bayangin misalnya sesuatu yang sifatnya perjanjian perdata itu diseret jadi kriminal. Jadi dalam soal perdata itu kebebasan berkontrak, lu bukan menipu ya, berbohong di dalam perjanjian nggak ada soal kan, itu soal moral dia aja kan, nggak ada kriminal di situ kan. Jadi sekali lagi nih jaksa berupaya untuk merembet atau ngerangsek ke wilayah perdata tuh. Si Kerry itu ya dia bikin perjanjian bisnis untuk kapalnya dia tuh, ada urusan apa, mau dia mau markup di situ urusan dia kan. Selama tidak ada kerugian negara ya nggak ada soal kan, kita mesti anggap bahwa risiko di dalam perjanjian perdata itu ditanggung oleh masing-masing, nggak ada urusan dengan negara kan. Nah ini masalahnya kita sekarang. Selalu jaksa salah apa istilahnya itu kalau judul film namanya lost in translation. Lost in translation. Dia nggak paham tuh bahwa prinsip perdata itu berbeda dengan sifat fraud dalam perdata beda dengan sifat fraud dalam pidana. Dan itu yang menyebabkan tadi anak-anak muda itu merasa bahwa loh kalau gua punya ide dan gua salah kalkulasi itu kan risiko bisnis gue itu. Jangan dikaitkan bahwa itu artinya merugikan negara, yang nggak ada urusannya negara dengan perjanjian perdata kan. Nah, itu artinya takut untuk masuk di dalam wilayah di mana ada unsur negara. Nanti dia dianggap bahwa tidak menguntungkan negara. Kok tidak menguntungkan negara ya karena dia salah ambil kebijakan aja, bukan karena dia memberkaya diri sendiri atau memberkaya orang lain. Mens reanya nggak ada gitu. Nggak ada mens rea gitu. Oh, memang lu pengen berniat untuk maling atau rampok atau culas itu yang tidak bisa dibuktikan dalam pengadilan ini, Nyor. Jadi gini nih, kan setiap perjanjian perdata ada risiko di situ. Risiko itu dengan sendirinya harus dia taruh dari awal kan. Ya. Dia bikin kalkulasi. Nah kalau di depan risikonya bisa diatasi, dia untung. Kalau risikonya tidak diatasi, dia rugi tuh. Nah itu kerugian dia sendiri soal-soal itu. Jadi jangan dikaitkan. Lu harusnya menguntungkan negara dong. Gua bisnis dengan negara, gua privat. Ya. Kalau gua salah, ya udah itu tanggung jawab gua. Itu bukan gua mesti buktikan pada negara bahwa kesalahan gua itu menguntungkan orang lain kan. Jadi kelihatannya ini legal reasoningnya nggak dapat itu. Jadi jaksa itu hanya ingin pamer bahwa kalau gue udah tuntut nggak boleh gue salah tuntut itu. Padahal dari awal cara dia berpikir salah itu. Dia nggak boleh nuntut pembuktian. Dia tidak boleh menuntut satu pembuktian yang basisnya adalah perdata. Ya, sekali lagi bahwa jaksa itu pengacara negara. Kalau negara dirugikan dia boleh persoalkan. Tapi kalau itu
perjanjian yang saling menguntungkan dan dianggap menguntungkan orang. Iya, karena perjanjian perdata kan bisa menguntungkan, bisa merugikan. Ya. Bahkan kalau merugikan, dia tipu aja, dia bilang enggak, dia menguntungkan. Itu urusan dia tuh. Privat kan? Itu urusan privat. Kecuali ada sengketa ya baru negara ikut campur, Sengketa ya kan? ikut campur itu pun kalau si dua posisi privat itu melapor, Iya. ada penipuan kan gitu. Jadi menurut lu Nadiem dan Ibam dan macam-macam ini Nggak ada salahnya itu. Yang salah nalarnya si jaksa mencari-cari kesalahan. Tapi maksud gue gini, ini kan kita lihat pertunjukan kejaksaan yang sangat fenomenal lah dari belakangan ini. Ya. Artinya ini maksud gue dengan nalar hukumnya yang berantakan di sini gitu, bisa jadi tempat-tempat lain juga berantakan dong. Jangan bilang berantakan itu Coba camping, coba camping. Tidak lurus nalarnya. Coba camping gitu. Jadi maksudnya ini ada kemungkinan coba camping juga di banyak tempat yang mungkin kita nggak tahu. Banyak pola itu. Jadi Ini- intinya ini kira-kira gunung begini. es aja nih ya, Ibam, Ya. Nadiem, Ya, Nadiem, Ira, Kerry. Terutama Nadiem orang kaya tuh. Si Kerry pasti kaya nih, anaknya Risa Khalid. iya. Dulu ada Karen kalau nggak salah. Ada Karen. Jadi jaksa menganggap orang kaya itu pasti korupsi tuh. Koruptor pasti ingin memperkaya diri, tapi orang kaya tidak harus dia korupsi. Kalau akumulasi primitifnya dari awal udah kaya, ngapain dia tambah kekayaan kan? Ya, ya, ya. Gitu. Benar juga ya. Iya, iya. Ya, tapi maksud gua, Jadi ini nih, ya, kalau kita berpikir, selalu di pikiran kita ada dua hal. Satu, reasoning yang murni. Dua, reasoning yang dipush oleh social condition. Jadi ada social condition of thought. Pikiran kita itu dipengaruhi oleh kondisi sosial tuh. Nah, si jaksa nunggangi kondisi sosial ini, dia pasti akan dianggap benar karena dia mempersoalkan orang kaya. Ya, itu bagaimana logiknya tuh? Oh, harapannya menjadi public hero karena Iya, ya gua mau sebut itu dari tadi, tapi makasih lu udah sebutin. ya itu yang gua tunggu. Iya. Menjadi public hero. Kenapa? Ya dia merasa dia penuntut negara. Dalam keadaan orang benci pada koruptor, maka semua orang kaya dianggap sebagai koruptor kan? public hero ini insentifnya apa, Nyor, buat kejaksaan? Apakah insentif politik, insentif anggaran, insentif apa sekadar insentif tepuk tangan atau Ya karena dia nggak punya cara lain untuk naikin gengsinya, ya dia ambil gengsi jadi public hero. Ya kali-kali satu waktu presiden merasa ya atau ada orang lain menganggap ya dia potensial untuk kita jadikan sebagai jagoan. Jadi kita mesti curigai juga motif si jaksa ini mau ngapain itu. kalau ujung-ujungnya, Nyor, kan dari kasus Tom, Ira misalnya ya, itu kan presiden juga yang harus quote unquote cuci piring atas kejadian ini. Ya lalu presiden Ya kan artinya dia nggak akan dapat tepuk tangan dari presiden dong. Kalau misalnya presiden harus membereskan kekacauan yang udah dibikin. ya dia gambling aja, jangan-jangan dia pikir presiden juga berpihak pada dia. Oh. Itu aja kan. Kan nggak ada keterangan lain. Jaksa diajarkan untuk nuntut berdasarkan fakta. Lalu fakta itu dia rekayasa, dia pindahkan dari fakta perdata jadi fakta pidana. Lalu dia main di pidana itu. Padahal kalau kita tahu dari awal ini perjanjian perdata itu. Jadi motifnya apa? Ya kita nggak mau sebut bahwa di belakang itu mungkin meres, tapi kita jangan kita sebut meres gitu kan, tuh, walaupun harus disebutkan begitu. Nah satu-satunya kalau dia nggak meres, ya ingin naikin reputasi. Jadi ya arogansi aja. Dengan reputasi yang Tapi- nanti akan ditukar tambahkan dengan Ya, kepentingan di lain. hari nanti akan Ya, begitu kira-kira. Investasi lah ya. Iya, Nah itu investasi karier. Tapi Nyor, gimana logiknya lu untuk meningkatkan reputasi lu mengorbankan nasib, nama baik dan masa depan orang gitu. Yang mungkin lu bilang tadi ini orang nggak bersalah, tapi harus dihukum karena untuk menambah gain reputasi lu. Gitu tentu di belakangnya ada variabel lain, tapi kan kita harus berdiri di situ aja tuh. Iya, iya. Oh di belakangnya kita bisa duga misalnya siapa yang punya masalah dengan si Nadiem sih. Kan Nadiem tiba-tiba bawa tim di luar kebiasaan tuh. Ya pasti yang di dalam itu dirinya terganggu kan tuh. Apa namanya keperbikan terganggu itu. Lalu dianggap ini nggak bisa begitu. Iya, tapi kalau gua lihat misalnya staf gua goblok ya gua bawa dari luar aja kan yang pinter-pinter kan. Gitu. Jadi tetap ada rasa iri birokrasi terhadap perilaku model kepemimpinan si Nadiem itu. Nah, tapi gini Nyor, ini kita melihat potensi yang terjadi ya bahwa let's say Nadiem diputus ini sebagai langkah kompromi, Oke. ya kan? Lu gua putus bersalah, tapi penjaranya mungkin cuma hukuman percobaan atau penjara cuma 1 tahun 2 tahun. Bos, masalahnya tuntutannya gede banget. Nggak, Berapa nggak, ini- tahun? 18 ya? 18 itu kan 18 tahun. ini kan gua bilang ada kompromi nih. 19 tahun ya, 10 tahun Iya, tambah plus subsidi. 5 triliun subsidi kurungan kan? Seperti yang dibilang sama Nyoroki tadi bahwa di tengah jalan baru melihat nih compang-camping ini dan banyak orang yang menyadari
jangan-jangan nih ada langkah kompromi nih, biar jaksanya tetap punya marwah. Oke. Ya nadimnya nggak Mempertahankan mukanya. Iya, hakimnya nggak dihukum berat-berat amat. Jadi bahkan di penjara 6 bulan atau 1 tahun pun menurut lu pantas. Ya malu dong si jaksa tuh nuntut tinggi masa cuma 6 bulan kan. Kan minimal 2/3 dari itu kan. 2/3 berapa? 2/3 dari 18 udah dari 20 tahun itu berat banget kan. Iya. Jadi kelihatannya jaksa itu menunggangi opini publik bahwa Nadiem bersalah karena dia nambah kekayaan dan itu Karena dia orang kaya tadi dia lo orang bilang. kaya itu. Nah, orang bertanya kenapa lu Rok soal bela Nadiem? Gua nggak bela Nadiem, gua mempersoalkan cara jaksa menyusun argumentasi itu aja. Ini akademik ini Ya, gede banget Iya, kan iya. gua ngajar kan gua ngajar di Nalar. Mahkamah Agung soal legal reasoning. Mahkamah Agung itu punya sekolah, semua hakim mesti ikuti kuliah gue legal reasoning. Gitu. Atau jangan-jangan mungkin aparat penegak hukum baik kejaksaan, para yang menuntut ya Ria, dan mungkin hakim yang memutuskan juga nggak punya kualifikasi teknis terhadap hal-hal yang di persidangan. Ya apalagi itu tuh ini soal jaksa- LNG, soal ini Iya, jaksa very ngerti nggak technical. tuh isi software, bagaimana software itu potensial atau bagaimana software itu bisa dipidana kalau dia salam algoritmanya nggak bekerja kan? Iya. Itu kan cuma soal pilihan efisiensi dari Chrome itu kan. Iya. Dan itu sangat teknis kan? Ini sangat teknis lah itu. Iya, belum tentu barang ini tahu kan soal teknis-teknis Iya, dan sampai sekarang Chrome-nya nggak ditarik kok dari. Betul. Kalau Chrome-nya itu dianggap tidak efisien, dengan kata lain karena Chrome yang dipilih maka negara rugi. Ya, mestinya Chrome-nya dibatalin dong. Iya. Nyor, tapi pada prinsipnya Nyor, kalau lu merasa bahwa Nadiem dan mungkin kawan-kawan yang turunannya kan ada IBAM Iya. dan lain-lain ya, itu Ya satu yang masih kabur kan ini, dia sebenarnya kuncinya tuh siapa Iya. yang perempuan yang kawin sama Juristan, orang. kalau nggak salah. Juristan. Ya, itu. tapi kalau let's say Nadiem lah, kalau tidak bersalah tapi kemudian dihukum atas dasar tadi kesepakatan ini, apa maknanya Nyor buat penegakan hukum kita? Kalau orang yang nggak bersalah terpaksa dihukum karena faktor-faktor lain gitu. Ya kalau faktor lain artinya ada determinasi non hukum. Nah itu yang nanti kita lihat nanti kalau dia dihukum, dia mesti diekspos misalnya oleh Fakultas Hukum UI buat reeksaminasi putusan itu, dan itu bisa menghasilkan public outcry berikut bahwa oh ternyata jaksa itu sekedar jadi tunggangan dari sejumlah imajinasi si jaksa sendiri tuh, dan imajinasi itu bisa dihubungkan dengan siapa sih yang dirugikan waktu Nadiem bawa anak-anak muda itu masuk ke situ tuh, ya pasti birokrasi yang ada di situ. Siapa birokrasi itu? Ya. Ya mungkin mereka yang udah lama menikmati kan Kementerian Pendidikan waktu itu kan sumber korupsinya tinggi banget kan. Iya. Ya mungkin dendam di dalam institusi itu sendiri. Nah, tapi soal Yuristan tadi karena udah disinggung ya. Apakah ini kalau kita bicara moral dan ethics public moral di dalam kasusnya Nadiem ini, dengan ada satu orang dekatnya Nadiem yang masih buronan sampai hari ini nih nggak mencederai nalar publik gitu? Ya, mencederai ya, itu sama seperti termul-termul yang sekarang berbalik arah buat menghina Jokowi. Padahal mereka termul dulu. Ya kalau mau konsisten, bela Pak Jokowi dong, itu kan. Siapa misalnya termul yang Termul generasi pertama ini. Iya, termul generasi pertama yang kemudian Si M, Hah? Si Pak. MQ. MQ udah enggak? Enggak dong, masih dong. Masa MQ? Siapa sih MQ? Iya, manajemen kolbu. Iya. Banyak betul kan? Kan yang lain banyak kawan-kawan yang dulu MQ, menikmati. MS, GM, banyak itu kan. Iya. MS gue gak tahu siapa gitu. Oh iya gue tahu. Iya. Anies Baswedan? Oh, Itu termul generasi pertama juga kan? Iya justru itu kan. Ketika iya pasti kan 2014 kan. Iya. Ya kenapa kabur dari Jokowi? Iya. Takut ketularan alergi Jokowi. Para seniman-seniman yang dulu. Oh itu banyak betul itu yang Ya kan? tiba-tiba mau bikin puisi menghajar Jokowi, itu nggak fair dong itu. Itu sama juga di Nadiem kan begitu. Ya si siapa tadi perempuan itu si yang Yuristan. sama juga kan, kenapa dia kabur gitu. Padahal mungkin dia yang kuncinya kan. Datang aja ke pengadilan. Tapi bukan berarti kalau Yuristan nggak ada, Nadiem itu Ya, otomatis nggak, bersalah nggak juga juga, nggak. nggak. Logik, kausalitinya nggak Nggak gitu. ada, nggak dapat kan. Karena nalar dari tuntutannya. Iya, jaksa jadi tetap tadi aku perlu cuma menyamping. nalar dari si jaksa itu. Mau si Yuris itu datang juga ya memberatkan ya mungkin juga, tapi tetap si jaksa tidak mampu untuk memperlihatkan hubungan antara kecurigaan dia dengan fakta dengan tuduhan itu. Kecuali nalarnya diperbaiki dulu, ya kan? Ya kecuali Karena ada- dia udah ngeliat, dia baru sekali datang aja udah bisa kasih vonis bos. Iya, Dia lu itu. baru sekali datang udah kasih vonis bahwa Ya, dia dalam, sama Capri, kan. dalam 5 menit kan bisa langsung kelihatan. Pendek amat. Iya kan. Ini sidang berhari nih. memang. Ya kan dia udah bilang tadi bos, ya kan? Kalau lu nalar lu solid dan benar,
7 lembar pun udah cukup. Ya kan? Ngapain 1.600? Ya, ngapain berhari-hari 5 menit aja cukup dia bilang kan. Tapi lagi-lagi buat penegakan hukum ini apa presidennya nih? Kalau misalnya orang yang tadi nggak salah ternyata dihukum bersalah, lu buat presiden wajah penegakan hukum kita gimana menurut lu? Ya investor akan makin gak mau masuk Indonesia karena dianggap kok nggak ada kejujuran atau keadilan atau bahkan kepastian hukum kan. Kan itu mempengaruhi citra Indonesia sebagai negara hukum itu. Si jaksa akan bilang, ya kan kami udah tuntut 1.600 halaman, berarti dia masih bersalah kan? Kan itu intinya kan. Satu ayat itu tidak mungkin nilainya itu berkurang hanya karena ada hadis Al-Bukhari misalnya yang 16 jilid, kan nggak bisa dong. Tetap kedudukan ayat Quran itu lebih tinggi daripada hadis itu. Ini dalam suasana Idul Adha. Suasana Idul Adha. Iya. Natal beda lagi. Gua bilangnya Haji honoris causa Rocky Gerung nggak enak ya kan? Lu cerita dulu dong. Lu dimaki sama dia dulu coba. Tapi ini bisa ditit ya, biar orang penasaran aja. Nggak apa-apa, ini pasti dititnya. Soal Gue apa? ceritain ada pengalaman gue sama lu. Soal? Dulu, Bahwa? gue membaca, ketika membuka presentasi, gue membaca satu sapaan lah, yang sangat identik dengan inilah, keagamaan lah. Terus gue dilempar sepatu sama dia. Katanya, ayat suci kita adalah konstitusi, katanya kan. Sama itu juga, aku juga begitu kan udah diajarin. Ya lu ngomong gitu kan, lu nggak berubah tuh. Nggak berubah dong. Gue lempar sepatu, bos. Lu tau kan sepatu-sepatu gunung dia kan yang berat kan? Kalau kena kan kayak kita, bos. Nah, ini kayak gini-gini nih, bos. Gue kena tuh. Inilah orang-orang ini kalau dia wall out doang mah masih ringan kan. Jadi kan, bos. Ente menganggap Rocky walk out ya. Gak pernah dilempar Kan sepatu biasa. sama Rocky lo. Gue pernah nih. Ini nggak usah di-cut, nggak apa-apa. Lempar sepatu, bos. Kan pada waktu itu, kan gue selalu Itu ingin. kejadian 2009. Iya, karena begitu lo pakai ayat, apalagi ayat yang langsung dikutip verbatim, kita langsung anggap berarti lu lebih mulia dari gue nggak bisa lagi pakai bahasa sekuler, kan nggak bisa dong. Di situ lu nggak terima. Terima di dalam dunia akademis pakai bahasa akademis itu, nggak usah bawa-bawa Tuhan itu. Tuhan juga kesel. Lu debat dulu, kalau udah keteter baru berdoa. Ini lu bawa doa dulu. Kadang-kadang kita kan minta tolong di awalnya. Makanya kita pilih pengacara yang baik, ya kan? Nah, gue minta tolongnya sama Tuhan yang Maha Kuasa. Kan Tuhan udah bilang, gua kasih lu otak 100%. Kenapa cuma 13% lu pakai? Lu pasti ini masuk neraka. Justru lah sepatu gunung lu melayang ke gua. Itu bukan gua, itu Tuhan perintahkan. Ini pengalaman Gitu. Jadi lu kalau lu baru didungu-dunguin, baru dibodoh-bodohin, Ya ya kan? enggak lah. Santai. Itu santai, bos. Santai aja, bos. Ya kan? Bener lu. Tapi jangan dendam, dendam. Nggak ada, gue sayang sama dia. Hari ini dia ngomong thank you setelah 20 tahun. Dia udah perasaan lu dia ngomong Nggak, thank itu you. juga nggak jujur, itu basa-basi aja karena banyak orang. Gua agak ragu merespon dari makasih ya. Nggak, thank you banget ya. Enggak. Justru gua tahu, Bos. Kemajuan nih. Ya ada aja yang kurang kan. Ya, udah berkali-kali gua mundurin mereka. Kayak afirmatif policy ini betul ya. Iya, ya, itu hadiah Lebaran Haji loh. Gua Thanks ya, pertama- kan gua mau bilang, makasih udah bawa daging kurban. Gue inget banget bos dulu dia bos. Jadi ini buka pidato soal apa namanya nih, bedah Apa lagi? buku ayat-ayat evolusi itu dulu tuh di FIB tahun 2009. Wah, Terus? Kita nih era 2009 Iya. kena maki dia. Dia pakai peci ini bos, pakai topi putih ini loh bos. Ini kiai mana nih kata gua? Kiai mana nih pidato nih? Ya, namanya juga bicara ayat evolusi kan, Iya. agama kan nggak percaya evolusi gitu. Lu pakai topi Yahudi ini bos, aneh banget kan? Rocky mau kayak Rabai ini. Bos. Rabai. Ya, dia musuhnya lagi musuh-musuh waktu itu dia lagi ada apa banyak menentang kaum-kaum fundamentalis, bos. Iya. Jadi waktu itu Ayu Tami baru menangkan hadiah atas karyanya Bilangan Fu. Bilang, Ayu Tami, selamat kamu sudah menang itu atas karyamu Bilangan Fu. Kita sekarang menghadapi juga problem namanya Bilangan Fufu. Fuck fundamentalis. Gue bilang fufu bukan fufu fafa ya. Itu kan Jauh sebelum Jauh 2010 itu. Fufu Fafa emang siapa? Siapa Fufu Fafa siapa? Ya murid gue. Maksudnya kita kan murid dia. Gitu. Jor, kembali ke Nadiem Ya, lagi. oke. Menurut lu, Kembali ke Nadiem. Pak Prabowo perlu membereskan, kan kalau oke lah kita sepakat lah. Jaksa membuat banyak nalar yang copang camping. Nalar copang camping. Pakai bahasa dia bos. Biar nggak kena delik kita bos ya. Nalar yang copang camping. Kalau misalnya pengadilan tidak bisa membenahi nalar yang copang camping itu, artinya kan orang yang tidak bersalah dihukum bersalah. Menurut lu presiden perlu turun tangan lagi nggak? Ya.
Dengan sendirinya, karena presiden udah pernah buat stare decisis. Stare decisis artinya decision yang berbasis pada sesuatu sebelumnya tuh, yaitu pemberian gerasi atau amnesti segala macam kan. Kan kasusnya sama pada Ira, pada Tom Lembong, pada Hasto kan. Jadi presiden bukan presiden sebetulnya, Nadiem gue kira yakin bahwa Prabowo akan bukan intervensi, akan konsisten bahwa ini tidak ada deli itu, jadi pasti akan dianulir itu keputusan hakim nanti kan. Tapi kenapa? Atau mungkin hakim yang udah anulir duluan karena merasa bahwa ini kan sama. Ya. Kan belum ditusin, kan baru tuntutannya belum diputusin. Dan akan pledoi sebentar lagi Ya, kan. pasti pledoi itu. Iya. Dan mungkin saja hakim akan meringankan tugas presiden gitu, Nyor, untuk membenahi nalaran compang-camping ini. Kan meringankan akan mengikuti tradisi kan. Di dalam hukum ada konvensi juga tuh, bahwa kasus sejenis di masa lalu sama dengan kasus ini, maka putusannya harus sama dengan di masa lalu, yaitu dia dibebaskan. Nah, di masa lalu itu kan karena presiden memberi hak prerogatif dia, gerasi dan amnesti itu. Nah, hakim tentu menganggap ngapain bebanin presiden lagi, kan dia udah tahu bahwa oke, itu artinya sama kasusnya. Atas dasar presiden itu, hakim akan bilang tidak ada pidana di situ tuh. Meskipun tuntutan jaksa agak serius angkanya ya. Ya itu sama aja tuntutan Tom Lembong sama Ira juga tuh. Lebih ini paling Iya, nah, apalagi ngeri kalau nih, paling Nyor. fatal. Yang Ira aja itu nggak masuk akal, apalagi segi. Tapi lu sebagai teman diskusi Prabowo Subianto, Jangan ulang itu. Itu juga beberapa kali lah gue diskusi sama presiden, bukan teman beneran lah itu. Oh, dia nggak mau diskusi, bos. maunya Oh, berunding. tapi Nyor, Presiden Prabowo, Pak Prabowo lah, berapa kali kesini Nyor, ke tempat lu ini? Ini karena ini satu jalur nih, lu berapa ratus meter iya, nih. yang jelas berkali-kali, yaitu lewat di depan. Gitu. Tapi menurut lu sebagai orang yang mengenal Pak Prabowo lah dengan cukup baik lah, Pak Prabowo akan turun tangan kalau memang hakim pun tidak bisa menyelesaikan problem ini dengan baik. Hakim pasti bisa menyelesaikan sebelum Prabowo turun tangan. Karena tadi prinsipnya kan nggak mungkin setiap kali presiden turun tangan dong. Presiden sudah kasih secara implisit sudah beri sinyal ketika Tom Lembong, Hasto dan Ibu Ira itu dilepaskan dari tuntutan hukum atau diberi presiden memberi teguran sebetulnya pada sistem pengambilan keputusan pengadilan kita. Dan lu yakin lah Pak Prabowo kalau akan membalas. Ya, bukan Pak Prabowo, jangan lu Hakim, Prabowo lagi. Hakim akan membaca secara implisit, presiden pasti punya pikiran yang sama dengan kasus sebelumnya yang juga diputuskan berdasarkan pada waktu itu intervensi presiden. Intervensi artinya presiden menganggap itu melalui hak dia untuk membebaskan dalam bentuk gerasi atau amnesti. Bukan presiden intervensi, presiden memakai hak dia. Kenapa nggak di tengah aja Nyor? Presiden kan, kejaksaan kan tetap under the presiden kan. Ya, Kenapa oke. nggak presiden dari tengah atau dari awal aja kalau melihat ini udah cacat logik gitu? Iya, presiden kan juga ingin nonton dulu kan prosesnya lama supaya kelihatan bahwa dia mengerti itu gitu. Ya, dan mungkin untuk menunjukkan bahwa tidak ada problem dengan Nadiem, mungkin Iya, aja kan. habisin dulu lah kira-kira. Iya. Hakim juga diam-diam Misalnya menunggu kira-kira sinyal presiden apa ya, dan sinyal itu udah dibocorkan oleh saudara siapa namanya yang cincinnya gede-gede itu sih. Hotman Paris. Iya itu. Nah, tapi Hotman Paris punya logik bahwa IBAM udah diputus bersalah nih sama hakim. Harusnya logiknya nggak jauh beda dari putusan IBAM ini. Nah, dan itu ya kita mesti tafsirkan reverse-nya. Nya itu reverse logicsnya. Bahkan Hotman mau bilang bahkan Sebetulnya IBAM juga nggak boleh dihukum kikir begitu. Gua bantuin kawan itu untuk berpikir lurus itu. Gue ingat banget ada tulisan dia di apa tuh kembalinya politik ini loh. Kan lu kata pengantar tuh situ kan. Apa itu ya? Isi itu. Buku yang buat Rahman Toleng yang berumah di politik. Oh, itu. kalau ini soal teori politik baru itu Zizek segala macam. Dia bilang gini, Plato itu bisa memikirkan politik karena Plato tidak dari keluarga yang menerima BLT. Waktu itu SBY lagi BLT kan. Iya. 2010 ya, 2010. Ya kalau sekarang gua akan bilang hal yang sama, Ya, tapi lihatnya gua ganti dengan MBG. Aduh. Ya, lanjut. Ya ini apalagi ya, ini banyak nih yang paling baru nih. Ayo. Yor. Ini Nyambungan. udah lu soal Nadiman udah lah ya. Udah. Kita udah dapat pandangan clear lah ya. Clear, bos. Iya. Lu Jadi, Doi datang pakai masker itu bukan berarti dia nggak ketahuan gitu kesimpulannya kan? itu lu maksudnya itu untuk menutupi diri itu, mengelabui publik itu bahwa ini Nah, gua datang mau. ke Rocky Gerung. Pakai masker gitu loh maksudnya. Pakai masker lu ngapain? Ya untuk yakin memperlihatkan bahwa sama. keadilan kita pun udah bermasker gitu.
Ini baru kepikir di sini, Bos. Ini gue yakin baru kepikir di sini. Karena ngabalin nggak mungkin sakit ke COVID. jangan. Karena dipakai masker. Sampai situ aja. Iya. Sampai situ aja, Bos.